Wah, keren itu ya. Itu contoh perjuangan dalam pendidikan tuh. Ya. Jadi kembali ke topik yang tadi, semua peserta, semua mahasiswa harus aktif. Ini untuk semua mata kuliah ya, teman-teman. Kalau ada yang tidak aktif mengerjakan tugas, tolong dilaporkan. Japri ke dosennya, Bu Ira, misalnya ya, Bu Purnamasari tidak aktif misalnya gitu. Ya, tidak pernah ikut mengerjakan tugas gitu. Biar apa? Ya tentu saja nilainya berbeda ya, sama yang rajin mengerjakan sama yang tidak mengerjakan. Itu ya. Nah, bunda-bunda semua, ini kan kuliah ya, kuliah pertama. Dari sekarang niatnya kalau dalam sholat wajib maupun sholat tahajud, doanya itu lulus tepat waktu. Itu ya. Saya juga perempuan, saya juga ibu rumah tangga, saya juga punya anak dua ya, punya suami, punya tugas-tugas di rumah, punya pekerjaan di kantor ya. Nah, sudah komitmen untuk kuliah, maka setiap ada tugas ataupun ada kuliah ya komitmen gitu ya. Nggak usah mengeluh tugasnya banyak, wong kelompok kok gitu ya. Karena kan tuntutan pemerintah begitu. Dan insya Allah kalau teman-teman itu aktif, maksudnya berpartisipasi saja dalam mengerjakan tugas, mesti nilainya A. Ya, pasti nilainya A. Gitu. Karena kalau di UGRI sih rata-rata tugasnya itu, kayak saya nih kurikulum. Nanti teman-teman tugasnya adalah menyusun KOSP. Kan kita sekarang kurikulum merdeka ya. Gitu ya. Nanti saya jelaskan setiap pertemuannya, kemudian mulai membuat kurikulum. Kalau kurikulumnya jadi, ya di akhir semester sudah jadi, UASnya apa? Soal ujian akhir semesternya. Tinggal upload kurikulumnya tok. Saya tidak akan membuat soal kurikulum adalah percuma, nanti teman-teman ngepek ya toh, nyari sana sini ya lah percuma, dan itu tidak bisa diterapkan di sekolah, iya enggak ya. Jadi saya pengennya teman-teman itu kuliah kurikulum ini ya bisa nyusun kurikulum. Setuju? Oke ya. Tuh. Jadi niatnya biar ilmunya ini tenanan gitu, beneran. Teman-teman yang sudah dapat ilmu bagaimana cara menyusun kurikulum ini, sebentar ya, ada telepon, bentar. Ini telepon harus diangkat, soalnya dari ibunya, dari ibu saya. Saya ulangi ya. Jadi di mata kuliah kurikulum ini kita fokus pada penyusunan kurikulum merdeka yang kurikulum operasional satuan PAUD. Nah, ada yang sekolah penggerak teman-teman? Bisa raise hand yang sekolah penggerak? Tidak ada ya. Ada yang sudah implementasi coba-coba dari workshop-workshop gitu? Berapa kali ikut workshop? Ada 2-3 kali sih sepertinya Bu. 2-3 kali, oke. Ya, alhamdulillah sudah mulai dicoba ya, itu ya.
Ya, betul, Bu. Ya. Nah, saya sendiri sebagai dosen, saya juga pelatih ahli atau yang sekarang disebut fasilitator sekolah penggerak. Jadi saya sejak ini tahun ketiga saya mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Klaten, TK-TK. TK-TK-nya mewah semua. Apa mewah? Mepet sawah. Iya, ya gitu ya Bunda Mulia. Tapi mereka pun ya dengan kondisi segala macam keterbatasannya berusaha untuk menerapkan kurikulum merdeka itu ya, untuk berubah dari teacher center ke child center, berpusat ke anak-anak sekarang, tidak berpusat ke guru terus ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman sudah pernah workshop beberapa kali, narasumbernya beda-beda semua, biarin aja itu. Dalam perkuliahan ini saya garis bawahi yang diikuti adalah informasi dari saya sebagai dosen. Ya, karena dosennya juga bukan sembarangan ya. Saya sendiri lolos FSP, saya juga pelatih juga untuk di ranah PAUD. Saya pelatih FSP yang tahap kedua, tahun kedua. Jadi nggak main-main gitu ya teman-teman ya. Karena tahun lalu tuh ada sudah pertemuan beberapa kali ya kan. Saat saya cek tugasnya ada satu kelompok nih yang membuat format sendiri. Lah itu dari mana? Bunda saya gitu. Ini dari pelatihan di daerahnya, dari pengawasnya. Waduh. Ya. Saya bilang ikuti apa yang saya sampaikan. Ikuti template yang dari saya. Standar minimal kurikulum operasional satuan PAUD. Itu yang saya terapkan. Saya megang teguh aturan yang dari kementerian. Ya, karena kurikulum operasional itu paling mentok tuh 20-an halaman. Gitu. Tapi ada beberapa, bukan beberapa, banyak juga dinas kabupaten kota yang menambah-nambah itu, format tuh ditambah-tambah. Sehingga sampai ratusan halaman, bayangin. Apa yang dimaksud Mas Menteri, kurikulum tidak mau membebani guru, ya kan? Modul ajar tidak membebani guru, ya kenyataannya itu jaga sembung naik ojek ya, kalau dari masing-masing kabupaten kota mengembangkan sendiri gitu. Oke ya teman-teman ya, kita sepakati nanti yang dibuat adalah KOSP versi Bu Ira. Ya, versi saya itu versi yang dari kementerian. Saya tidak menyampaikan ini versinya sekolah saya enggak menyampaikan begitu. Saya juga punya satuan PAUD ya, tapi tidak boleh versi A, B, C, D sekolah masing-masing gitu ya. Oke, baik. Itu mungkin pengantar dari saya. Sekarang monggo boleh perkenalan dulu ya dari masing-masing teman-teman ini. Saya sebenarnya pengen sih ada kuliah perdana untuk semua kelas. Tapi ini waktunya belum ada yang cocok ya. Nanti suatu saat lah mudah-mudahan. Silahkan masing-masing boleh perkenalan. Gantian aja, monggo. Nah, dari mana? Nama sekolahnya dan dari kota mana, berapa lama mengajar, silakan. Ya, Bunda Betty. Bunda Betty dari Oh, Boyolali, alhamdulillah ya, deket. Berapa tahun mengajar? 2009. Oh, lumayan ya. Sudah 10-15 tahun. Tahun ini insya Allah. Ya. Tapi silakan kecamatan. Oke, di kelompok bermain ya. Ya, baik. Terima
Terima kasih Bunda Betty. Iya. Ya, yang lain gantian aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Riza Soleha Ya. dari Bodeh Pemalang, Bunda. Oh, dari Pemalang. Baik. Bunda Riza ya, karena namanya operator Iya. TK. Belum diganti, Bunda. Oke, dari Pemalang. Berapa lama mengajar? Baru 5 tahun dari Oke. 2018. Oh iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bunda Riza. Sama-sama, Bunda. Yuk, yang lain silakan. Selamat siang, Bunda-bunda. Selamat siang, Bunda Yulia ya. Ya, perkenalkan saya Yulia Citra Ya. dari Semarang. Oh, Semarang. Dari Sekolahnya apa? TK Bintang Nusantara. Oh, baru ya? Ya, baru. Rumah saya ya Banyumane. Oh ya, Bu. Oh, nanti mampir, Bu. Dekat. Makanya. Ya. Itu di daerah mana tuh Bintang apa tadi namanya? Di daerah ini, Bu, Bintang Nusantara. Bintang Depan Nusantara. rumah sakit Banyumanik 2. Jadi dekat Balai Diklat. Oh, iya tahu saya. Ya, oke. Kalau saya dekat rumah sakit Banyumanik 1. Oh, dekat ya, Bu. Iya. Main ya. Ya, siap. Ya, berapa lama sudah mengajar Bunda? Saya baru 5 tahun juga. Ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan tadi Bunda Daily kalau nggak salah ya, yang sudah raise hand ya, duluan. Daily Vida. Tidak ada. Siapa? Monggo deh, langsung bersuara saja. Silakan. Oke, selamat siang Bunda. Ya, Bunda Leni. Oke, perkenalkan saya Leni Rahmawati dari Jepara Bunda. Dari Jepara. Enggak banjir ya? Alhamdulillah masih aman Bunda. Oh, Cuman di Kepung. Oh, di Kepung gitu ya. Bagian samping-samping. Tapi ini sudah mulai surut. Iya, ini mulai panas. Iya. Berapa tahun mengajar Bunda Leni? Saya dari 2011 Bunda di kelompok bermain. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman ini mumpung semuanya. Iya, mumpung saya ingat ya. Sebentar. Untuk yang apa namanya tuh, kalau TK itu kan sertifikasinya sudah jelas gitu ya. Selalu jadi pertanyaan tuh, kalau kelompok bermain kapan gitu kan ya statusnya gitu ya. Gak usah risau ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman tuh sekarang cepat-cepat S1 dulu. Gitu. Karena kalau sudah S1 itu bisa membuka peluang macam-macam. Contohnya kemarin yang rekrutmen P3K ya. P3K itu untuk guru SD kelas awal yang dicari yang guru dari PAUD. Jadi beberapa alumni kita nih di UGRIS yang dia dari apa namanya dari KB gitu misalnya ya, terus daftar P3K, ya keterima sekarang naik kelas ya, jadi guru SD kelas rendah, kelas 1, kelas 2 ya. Kenapa? Karena di SD itu teman-teman SD kelas rendah tuh sekarang memang apa ya, masih banyak anak-anak yang stres setelah TK. Di TK di PAUD dengan main ya, gurunya ramah-ramah, telaten-telaten gitu. Di SD belum bisa seperti itu. Walaupun sudah kurikulum merdeka ya, mereka masih terbawa yang lalu gitu. Masih belum apa ya, belum berpusat pada anak gitu. Terus yang untuk yang lulusan SMA kemudian ambil S1 PAUD ya, itu kan masuknya PPG prajabatan ya, bukan yang dalam jabatan. Kalau teman-teman nih maksudnya dalam jabatan.
karena sudah mengajar. Nah, yang prajabatan itu kemarin, karena yang PPG PAUD itu enggak dibuka-buka, kemudian beberapa lulusan kami ya di UGRIS PG PAUD udah masuknya PPG PGSD. Masuk mereka. Sekarang sedang PPG. Nah, nanti kalau lulus, ya mereka akan ditempatkan di SD-SD kelas rendah. Jadi guru SD tapi ngajarnya yang kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Kenapa? Karena early childhood education, PAUD itu kan 0 sampai 8 tahun. Iya enggak? Ya. Di Indonesia ini saja yang di kota 0 sampai 6 itu di PAUD ya, KB, TK, SPS, TPA itu. Terus kemudian 7 dan 8-nya di 6 ke atas 7 8 itu di SD. Nah, jadi sebenarnya sampai umur 8 tahun itu masih ranahnya PAUD. Gitu, teman-teman. Ya, jadi ini untuk menyemangati teman-teman semuanya. Sudahlah mantep ini konsentrasi kuliah segera S1 ya. Nanti begitu selesai S1 pasti ditinggikan derajatnya ya sama yang Maha Kuasa. Banyak jalan. Mau diangkat di TK ya atau PAUD, PPG ada sudah buka atau masuk di SD kelas awal. Gitu teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang lanjut siapa monggo. Halo. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya nggak asing wajahnya. Gini Bun. Jadi. Saya Bunda Afifah dari Kudus sebelah timur Bunda. Oh Perbatasan iya. Pati dan Kudus. Oh iya. Berapa lama mengajar Bu Nur Afifah? 2016. 8 tahun gitu Oh, ya. alhamdulillah 8 tahun. Di Pati itu ada kepiting yang Kudus sangat Bunda. enak. Iya kan cedak Pati katanya. Oke. Kalau di Kudus kan yang garang asem itu ya. Kalau di Pati itu iya ditayu kepiting. Ya. Garang asemnya buatan saya lebih enak Bunda. Waduh, tak tunggulah. Iya, nanti kawan-kawan kita reunian di rumahnya Bu Nur Afifah ya, teman-teman kelas Monggo kerja, welcome Pak Estu, monggo nggih. Makasih Bu Afifah. Monggo yang lain, yuk. Ya. Saya Nabila Aulia Kaza dari TKIT Al Kausar. Di mana Mbak Nabila? Udah. Di TKIT Al Kausar. Daerah mana? Ya, Boyolali. Oh, Boyolali ya. Di Semarang juga ada Al Kausar kayaknya loh. Iya, Boyolali ya. Oke, sudah banyak nih alumni Boyolali. Kemarin sudah berbondong-bondong lulus semua. Ya, terima kasih. Udah lanjut yuk, dari siapa monggo. Assalamualaikum, selamat siang Bunda. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryani dari Sekolah TK PGRI Pelem dari Boyolali Bunda. Oh, Boyolali ya, namanya Wong PGRI Pelem, ini namanya siapa? Belum di rename ya? Ya belum. Nah, oke, nggak apa-apa. Boyolali juga ya? Iya Bunda. Oke, terima kasih. Ini kok ada yang WA saya, hari ini PJ-nya mata kuliah ini siapa ya? Saya Bunda. Siapa? Purnamasari? Bunda? Iya Bunda. Oh. Nah, ini yang WA saya siapa? Minta linknya Spada, kan udah masuk. Tadi saya telat Bun. Oh iya ya. Ya, nggak apa-apa. Ini tinggal error Bun. Kenapa? Error tadi, jadi belum teman-teman. Oh. Ya saya bilang saya belum bisa ini, tapi Oh, dibantu Iya. sama iya, nggak apa-apa. Memang kendalanya kalau internet tuh ya gitu ya, teman-teman ya. Dan ini kuliah pertama, pasti nyari-nyari Spadanya, linknya di sebelah mana, gitu kan ya.
Oke, lanjut ya. Siapa monggo? Halo, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana dulu nih? Ini dari TK Kusuma Bakti dari Demak Sayong, Bunda. Oh, Demak. Bunda Ngatini sudah reda belum? Sudah surut banjirnya? Alhamdulillah sudah mulai reda, Bu. Cuman akses jalannya yang masih sedikit ada air gitu. Ya, mudah-mudahan segera surut ya, tidak ekstrim lagi Iya, hujannya. Bu. Amin. Ya. Bunda Ngatini sudah berapa lama ngajar? 4 tahunan, Bunda. Oke, 4 tahunan. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Monggo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sri Mulyaningsih dari Demak. Ya, sama Demak ya. Nggak Iya. banjir ya. Banjir, Bu, kemarin Oh, masuk banjir. rumah dalam. Ya Tapi sekarang Allah. udah agak surut. Cuman depan rumah masih tergenang. Oke, mudah-mudahan segera surut ya, segera Amin. selesai masalah banjir itu. Oke. Ya, ini saya juga ngungsi, Bun. Oh gitu. Iya, nggak di rumah. Ya. Rumahnya emang kena ya kemasukan. Iya, kena. Jadi untuk akses internet di sana kemarin juga mati karena pal listriknya juga roboh gitu kan. Di sini juga saya mengungsi di tempat teman saya. Ya Allah, itu prihatin ya Bun ya. Iya. Berapa lama mengajar Bu? Baru 3 tahun, Bun. Oh ya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, semangat ya. Itu teman-teman. Oke, ini teman-teman kan daerahnya masing-masing ya. Ada yang di Boyolali, ada Pemalang tadi, ada Demak gitu ya. Nah, untuk mata kuliah kurikulum ini silahkan membuat kelompok yang dekat-dekatan itu tadi loh. Boyolali dengan Boyolali gitu ya. Demak dengan Demak itu. Nah, diusahakan anggota timnya 3 orang. Kalau ini 27 orang, berarti kan ada 9 kelompok. Nah, terus misalnya kok yang satu jauh gitu ya, ya boleh keaktifannya, keterlibatannya itu apalah yang bisa dibantu, apa dia yang ngetik atau apa gitu ya, dalam membuat kurikulum ini nanti sampai jadi itu. Sehingga saat UAS tinggal diupload saja. Jadi UASnya itu ujian akhir semesternya dengan mengupload kurikulum yang sudah dibuat selama pertemuan-pertemuan ini. Nanti termasuk saya koreksi di dalam pertemuan ini. Gitu. Ya, jadi saya minta semuanya ini maaf. Ini sesuai ya, bahwa semuanya berpartisipasi dalam pengerjaan proyek dan tugas. Ini bisa jadi satu, ini harus 60% memang teman-teman. Semuanya aktif. Nah, kemudian luarannya itu nah, saya hanya akan mengikuti dari contoh kurikulum operasional dari pemerintah ini ya. Tapi nanti kita kembangkan sedikit karena sekarang sudah ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Gitu. Nah, ini sistematikanya seperti ini. Sebentar, ini masih loading. Sudah kelihatan toh? Loadingnya kok lama banget.
Bentar ya. Lanjut sambil perkenalan boleh. Monggo, sambil menunggu ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Rida Analagia dari PPA Aisyah Purwodadi, Grobogan. Grobogan, alhamdulillah. Di sana nggak banjir, Bun? Kemarin banjir 2 hari, rendem sekolahnya. Oh, ini kemarin nih hujan ekstrim kemarin ini. Yang hari Jumat Sabtu. Iya. Sekarang udah enggak ya? Sudah surut, nggih. Oh, alhamdulillah. Oke, semangat ya. Semangat kuliah. Berapa tahun mengajar? Dari tahun 2019. Berarti 4 tahun setengah. Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yang lain silahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Khalifatul Hidayah dari Demak. Ya, ini Demak juga sudah 3 ya. Iya. Berapa tahun mengajar? 5 tahun, Bu. Oh, alhamdulillah udah 5 tahun. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yosinovita dari Demak juga. Oke. Berapa tahun mengajar, Bunda Yosi? 4,5 tahun, Bun. Oke, ya terima kasih ya. Pokoknya khusus yang teman-teman Demak, Grobogan, ini yang Ramadan ini banyak ujian ya, banjir itu ya. Mudah-mudahan segera pulih kembali. Ya, lanjut silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Najunda. Ya, dari Batang. Dari Batang, oke. Ngajar berapa lama, Bun? Baru 1 semester masuk baru. Dari bulan Juni kemarin. Hilang suaranya. Sorry, saya malah kepental. Ya. Bunda Najunda, berapa lama tadi mengajar? Baru dari bulan Juni kemarin, baru 1 semester. Baru ya. Iya. Oke, ya semangat. Biasanya orang baru tuh semangat 45. Amin, semoga istiqomah. Iya. Oke, silakan yang lain gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Purnamasari dari Nurusuna, Semarang. Wah, anak saya alumni Nurusuna. Anak saya yang baru tuh sekarang mau masuk perguruan tinggi udah. Iya, dulu TK-nya di Nurusuna. Alhamdulillah. Salam sama dulu kepala sekolahnya siapa ya? Saya lupa. Ustazah Wakiah. Iya betul, Ustazah Wakiah ya. Salam ya. Ini Ahmad, anak saya Ahmad Ridho namanya, panggilannya Ahmad. Ini masuk Undip, doakan. Amin. Mudah-mudahan. Iya.
Bentar ya, saya tadi sudah bisa ini. Terima kasih Bunda Purnamasari. Ini kurikulumnya sudah bisa buka. Nah, saya coba share screen lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, untuk kata pengantar, SK penetapan, lembar pengesahan ini diabaikan saja. Jadi yang kita susun itu mulai karakteristik PAUD, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan evaluasi, sampai penutup saja. Poin 1 sampai poin 8. Ya, ini nanti yang dikerjakan berkelompok. Satu kelompok, satu kurikulum. Gitu ya. Misalnya nanti bertiga tuh disepakati, mau buat punya TK-nya siapa? Mau buat punya PAUD-nya siapa? Monggo. Berdasarkan arahan dari saya ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, mau dipakai di sekolahnya ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting teman-teman sudah dapat ilmunya ya. Sebenarnya di bulan Februari, Maret gini nih pas ya untuk merekonstruksi kurikulum sehingga nanti di tahun ajaran baru 2024-2025 bisa di-launching, bisa dipakai. Karena kurikulum itu sebaiknya ya ditinjaunya setahun sekali. Ya, khusus yang karakteristik, visi, misi, tujuan, ini 5 tahunan berubahnya. Tapi yang nomor 5, 6, 7, ini setahun sekali teman-teman. Jadi pas, ya. Jadi nanti monggo mau dipakai di tahun ajaran baru besok Juli itu atau tidak, yang penting teman-teman sudah tahu ilmunya. Ya, gitu ya. Nah, untuk pemanasan ini sekarang nanti Bunda Purnamasari atau tadi PJ-nya siapa Purnamasari atau siapa ya? Tadi lupa saya. Saya Bun, Purnamasari Ya. Bun. Nah, bener loh. Nanti ditulis di WA Group. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Teman-teman biar milih sendiri pasangan-pasangannya. Oke ya, seperti itu. Nanti untuk bagaimana kurikulumnya mulai minggu depan saya berikan penjelasan. Minggu ini pembentukan kelompok dulu. Ya, kemudian saya tunjukkan soal UAS ya, coba. UAS kemarin itu 2324 gak salah. Nah, ini soal UAS-nya. Nah, ini saya coba kata-katai begini. Dalam kurikulum operasional PAUD ya, tapi silakan upload rancangan KOS sesuai karakteristik sekolah yang dipilih. Ini isinya dari mulai A sampai F itu ya sesuai dengan yang tadi, yang teman-teman kerjakan selama 15 kali pertemuan. Ya, tinggal upload saja nanti. Gampang, ya kan?
Nah, hanya keaktifannya tadi yang jadi perhatian. Itu ya teman-teman ya, saya tidak ada soal-soal yang lain. Jadi proses perkuliahan ini adalah dalam rangka nyicil ujian gitu. Dan teman-teman dapat pengalaman betul-betul cara menyusun kurikulum gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Ada pertanyaan dulu mungkin, silakan. Enak toh, wong soal UAS sudah dikerjakan sekarang ya, salah dibetulke, dikasih masukan gitu ya. Benar-benar bisa jadi kurikulumnya pas UAS tinggal upload saja. Jadi benar-benar bermakna, bermanfaat insya Allah. Ya, ada pertanyaan silahkan. Bu Nur Arifah sama siapa itu kok ya nonton bareng, nobar? Saudara Bun datang. Oh, iya. Mohon maaf Oke. ya Bunda. Enggak apa-apa. Nanti ikut kuliah sekalian ya. Ampun Bunda. Sudah semester. Oh, kalau semester berapa? Nanti ada mata kuliah sama saya enggak? Ada. Semester 3 ini? Nggih. Apa, Bun? Metopen, mangke Wah, jam belai sih. Wah, belai sini nanti metopan. Metopan Ini tadi itu. ke rumah saya, Bu. Oh iya, metopen Maaf, ya, itu Bunda. nggak apa-apa. Metopen itu teman-teman, saya memang jadi pengampu. Di sana saya akan bukan sedikit ya, banyak ketat, banyak galaknya. Karena biar proposalnya selesai semester itu. Proposal itu bab 1 sampai bab 3. Ya, jadi teman-teman kuliah itu, naik kuliah ya, itu mesti semuanya selesai. Karena tatap muka, terus ujian, upload soal sudah. Tapi orang itu kesulitannya di mana? Nulis skripsi. Kalau S1. Kalau S2 nulis tesis. Kalau S3 nulis disertasi. Kenapa? Karena di mana-mana nulis itu nggak ada kuliahnya, dimbarke sakarepmu, mau dikerjakan nggak dikerjakan gitu ya, akhirnya kuliahnya lama-lama. Nah, di RPL ini saya tahu karena kita ini kelompok mami-mami wow banget ya, ngurusi anak, ngurusi suami, ngurusi tetangga, ngurusi macam-macam. Jadi menyusunnya proposal itu tak masukkan di perkuliahan. Jadi Metopen itu bab 1 sampai bab 3-nya selesai di semester yang ditempuh. Walaupun masih semester 2 misalnya ya, atau masih semester 3 gitu. Lah ngambil skripsinya kapan? Masih semester 5 misalnya, nggak apa-apa. Semester 2 selesai, langsung bab 1, 2, 3 selesai, langsung penelitian. Jadi semester selanjutnya langsung penelitian. Itu sudah selesai bab 1 sampai bab 5 langsung udah. Tinggal nunggu saat KRS-an skripsi tok. Saat nulis KRS skripsi itu tinggal ujian tok. Ya, alhamdulillah dengan seperti itu selesai semuanya 2 tahun, 2,5 tahun gitu. Saya nggak galak, mesti rak rampung-rampung. Karena emak-emak itu kudu digalai ya. Gitu. Ya, jadi nanti sore Bunda ya, wis pokoknya tak suruh buat judul, wes ya. Minggu depan nulis latar belakang, ayo minggu depan lagi nulis ini. Kalau nggak siap saya nggak mau ngajar gitu. Jadi biarin kelimpungan tuh, biarin. Tapi untuk lulus tepat waktu, itu saja. Nanti kalau udah ACC, wah Bu Ira, kami kangen lagi, halah-halah kangen digalai maksudnya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman, kalau belum selesai perkenalannya nanti di minggu depan saja. Ini saya biasanya kalau kuliah pukul 13.00 itu sudah mulai, saya buka 5 menit sebelumnya, ya. Kemudian saya akhiri 5 menit sebelumnya. Gimana Mbak? Bunda mau tanya gitu. Kalau belum pernah mengikuti diklat sama sekali itu kira-kira berapa? Gimana pripun Bunda? Ya, nah nggak usah tanya berapanya, wes toh. Pokoknya kami Ugris tuh nggak akan mengada-ngada. Disuik-suik ke ben rak lulus enggak. Ya kami bosen dulu mahasiswa rak lulus. Kudu lulus tepat waktu gitu. Dan semuanya tersistem teman-teman. Nanti ini teman-teman
bulan depan atau bulan depannya lagi itu sudah punya rekap. Jadi saya kuliah berapa semester itu jelas. Tidak ada janji-janji. Ya. Jadi dari pengalaman, sekarang kan diklat berjenjang, kalau diklat dasar 14 SKS. Kalau diklat lanjut 15 SKS. Diklat mahir 16 SKS. Total 45 SKS. Kalau punya 3 diklat itu. Kalau yang belum punya bagaimana? Ya rasa dipikir, wong nggak punya nyatanya kok. Gitu ya. Dari yang punya saja. Yang sudah punya apa saja itu dilampirkan, nanti akan dikurang-kurangi. Gitu. Terus, lu koncoku kok konversi banyak, kok aku sedikit, nggak usah dipikir. Yang harus dilakukan adalah komitmen kuliah diikuti, ini sudah di UGRIS tuh semuanya terdata, semuanya tersistem. Jadi saya nggak bisa tuh misalnya Mbak Nur Afifah, Bu Ira saya sudah pernah menempuh kurikulum, loh kurikulumnya ganti yuk, harus ngambil lagi, nggak bisa. Kurikulum kami tidak ada ganti di tengah-tengah, nggak ada. Jadi kurikulum itu ganti mulai dari semester awal. Kalau misalnya saya ganti di 24-25 besok, ya berarti yang kuliah 24-25 itu kena. Teman-teman nggak kena. Ya, jadi itu akan terpetakan, tersistem. Sehingga pasti akan lulus tepat. Dan SPP-nya kan bulanan. Jadi tidak dihitung satu semester. Ini yang rata-rata boyolalinan nih ya. Ini Februari kemarin sudah ACC skripsi. Walaupun ujiannya Maret, tapi tanggalnya kami mundurkan, kami majukan Februari. Benra kena SPP Maret. Loh. Jadi dibela-bela nih gitu, Mbak, ya. Bukannya ben bayar meneh, nggak ada. Ya, dimajukan Maret aja dimajukan Februari aja karena semester itu kan kalau gasal tuh September sampai Februari. Nek genap ini Maret sampai Agustus. Genap. Biar mereka tidak kena Maret, walaupun ujiannya Maret, tapi tanggal berita acaranya dibuat Februari. Jadi mereka sudah nggak kena SPP. Ya, begitu dinyatakan lulus, ya bayar SPP-nya bulan itu saja. Bulan depan-depannya sudah nggak bayar. Yakin, mohon maaf ya ini alhamdulillah bukannya sombong. UGRIS itu kampus yang nggak punya utang. Ya, duitnya wakeh Anda nih. Jadi kami nggak mau, maksudnya sengaja diangel-angel gitu, enggak lah, wong semua rapotnya ada di dikti. Ya, ini orang ini masuk kapan, selesainya kapan, nek kesuwen kampusnya kena rapot merah. Nggak jadi unggul teman-teman. Lah prodi kita sudah unggul kok. Iya toh, masa saya mau turun, dia nggak mau lah. Ini setelah ini mau ke akreditasi internasional. Ya. Jadi kalau mau turun, sorry ya, nggak level kita turun-turun. Kita mau naik terus menatap masa depan yang gemilang. Gitu ya. Oke, nanti tunggu waktunya saat konversi, pasti semuanya sesuai dengan portofolio yang dimiliki. Gitu ya. Oke, ini sudah masuk 5 menit terakhir, saya akhiri karena saya harus siap di kelas selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, Bunda Purnamasari, nanti boleh dipikirkan ya teman-teman, beberapa hari. Saya sudah dapat nama kelompoknya maksimal hari Kamis. Gitu ya. Ya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda.